Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Kita berjumpa kembali di mata kuliah Komunikasi Lintas Budaya di pertemuan yang kelima. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang kelima. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa menyelesaikan mata kuliah dengan sukses dan lancar. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan yang kelima ini kita akan membahas materi mengenai pesan bisnis rutin dan positif. Ini adalah materi di pertemuan yang kelima. Pesan rutin. Pesan rutin adalah penyampaian pesan yang berkaitan dengan kegiatan bisnis sehari-hari yang bersifat rutin, penting, dan segera. Pesan rutin sangat beragam seperti pesanan barang, memo, rekomendasi, permintaan informasi, kredit, penawaran, pengaduan, undangan. Pesan rutin umumnya pendek dan sederhana. Pesan rutin sebaiknya disampaikan melalui pendekatan langsung. Strategi permintaan rutin. Satu, nyatakan permintaan atau pesan pembukaan. Tulis dalam nada yang sopan, tidak menuntut dan personal. Gunakan pendekatan langsung. Kemukakan permintaan secara spesifik, nyatakan dengan jelas apa yang Anda inginkan. Yang kedua, jelaskan dan berikan alasan pada permintaan Anda. Jelaskan alasan permintaan Anda penting. Jelaskan setiap potensi manfaat merespon permintaan Anda. Rincilah permintaan yang kompleks ke dalam daftar permintaan. Jika mintalah dilakukan tindakan spesifik, informasikan kontak yang dapat dihubungi untuk memenuhi permintaan Anda. Ekspresikan rasa terima kasih Anda. Nyatakan dengan jelas setiap tenggat waktu permintaan Anda. OP dan TIL 2007. Bentuk-bentuk permintaan rutin, permintaan rutin, permintaan untuk pihak internal. Biasanya permintaan pihak internal dikomunikasikan secara lisan, namun dapat juga dalam bentuk tertulis. Bentuk permintaan rutin dalam bentuk tertulis yang paling umum dipakai oleh pihak internal adalah memo. Permintaan untuk pihak eksternal, permintaan informasi ke pihak eksternal dapat berupa pesanan, klaim, permohonan kredit, dan undangan. Apabila permintaan dilakukan sebagai tanggapan atas suatu iklan, maka perlu dicantumkan informasi mengenai di mana dan kapan iklan dibaca atau dilihat. Memo. Memo adalah surat dari seorang pejabat ditujukan kepada pejabat lain dalam satu instansi atau bawahannya yang isinya singkat tentang pemberitahuan, saran, dan permintaan. Memo hanya berlaku untuk komunikasi secara internal dan biasanya ditulis dengan tangan di lembar kertas dalam bentuk formulir tanpa nomor dan cap instansi. Secara garis besar, bagian-bagian yang terdapat dalam memo adalah kepala surat yang bisa membuat nama dan alamat kantor, perkataan memo kepada dari hal tanggal, badan surat yang memuat pesan yang hendak disampaikan, kaki surat yang memuat tanda tangan nama terang. Contoh memo PT Puri Kencana, Jalan Palembang 14, Malang, dari Direktur kepada Manajer Pemasaran tanggal 12 Oktober 2013. Memorandum. Tolong siapkan laporan penjualan 3 bulan terakhir untuk bahan rapat tanggal 30 Oktober 2013. Direktur. Tanda tangan Sawal Sab. Surat pesanan. Surat pesanan adalah surat yang isinya memesan barang atau meminta jasa tertentu. Informasi barang atau jasa yang akan dipesan dapat diperoleh melalui surat penawaran, iklan, atau melalui petugas pemasaran. Dalam surat pemesanan harus disebutkan dengan jelas, singkat, dan sopan mengenai
nama, jenis, tipe, dan ciri barang yang dipesan, jumlah atau banyaknya pesanan, cara pembayaran, cara pengiriman atau cara penyerahan, waktu pengiriman yang diinginkan. Contoh surat pemesanan di sini, ini adalah contoh surat pemesanan. Surat keluhan. Surat keluhan atau klaim adalah surat pernyataan ketidakpuasan yang dikirimkan pembeli kepada penjual barang atau penyedia jasa atas barang atau layanannya. Ketidakpuasan dapat berkaitan dengan pembelian barang dan permintaan uang kembali, penggantian produk rusak, perbaikan dalam masa garansi, dan juga pembatalan pesanan, dan lain-lain. Dalam surat pengaduan, jelaskan problem yang ada dan berikan alasan detailnya. Berikan informasi atau bukti yang mendukung. Mintalah tindakan penyesuaian atau penyelesaian klaim yang diinginkan. Ini adalah contohnya dari Direktur Pemasaran. Mengabulkan klaim dan permintaan untuk penyesuaian. Satu, ketika perusahaan yang salah. Perhatikan kebijakan perusahaan dalam kasus yang ada sebelum Anda merespon. Bersimpati pada ketidaknyamanan pelanggan. Jelaskan bagaimana Anda telah atau akan menangani klaim. Ambil langkah-langkah untuk memperbaiki hubungan. Kedua, ketika pelanggan yang salah, bandingkan antara biaya memenuhi dan menolak permintaan. Bila memilih memenuhi permintaan, bukalah surat dengan berita baik. Gunakan bagian isi pesan untuk mengajak pelanggan menghindari hal serupa di masa yang akan datang. Tiga, ketika pihak ketiga yang salah, evaluasi situasi dan tinjau ulang kebijakan perusahaan. Hindari menyalahkan pihak lain, fokus pada pencarian solusi. Pesan positif. Pesan positif adalah pesan-pesan bisnis yang memberikan kesan menyenangkan kepada pihak lain, yang meliputi good news dan goodwill. Pengorganisasian permintaan pesan rutin dan positif menggunakan pendekatan langsung atau deduktif. Good news. Pesan good news adalah surat yang menginformasikan kabar baik atau berita yang menyenangkan. Contoh good news tentang pekerjaan, kenaikan gaji, promosi jabatan, lamaran pekerjaan yang dikabulkan, dan tunjangan hari raya atau THR. Contoh good news tentang produk, pemberian diskon, layanan purna jual, garansi, dan juga persetujuan kredit. Menyampaikan pesan positif dengan nada bersahabat dan menyambut, menjelaskan semua detail yang diperlukan. Selamat bergabung di PT Abadi. Sejumlah kandidat telah diwawancara, tetapi latar belakang pendidikan dan pengalaman membuat Anda menjadi yang terbaik untuk mendapatkan posisi sebagai sales manager. Sebagaimana telah kita diskusikan, gaji Anda sebesar 4 juta per bulan. Kami ingin Anda mulai bekerja pada hari Senin tanggal 4 November 2013. Silakan datang ke kantor saya pukul 9 pagi. Saya akan memberikan orientasi mendalam tentang PT Abadi dan membicarakan berbagai tunjangan perusahaan yang tersedia bagi Anda. Setelah makan siang, Natasha akan membawa Anda ke bagian pemasaran dan membantu Anda mengetahui tugas dan tanggung jawab Anda sebagai sales manager. Saya menunggu untuk bertemu dengan Anda pada tanggal 4 November 2013. Goodwill. Pesan dengan niat baik goodwill lebih menekankan pada upaya menjaga hubungan personal atau kekeluargaan dengan para relasi dan tidak mempunyai tujuan bisnis langsung. Satu, ucapan selamat, congratulations. Ini biasa diberikan atas keberhasilan perusahaan atau individu. Dua, penghargaan, message of appreciation. Ini diberikan karena kemampuan perusahaan atau individu mencapai prestasi kerja tertentu. Tiga, ucapan duka cita, condolence. Ucapan duka cita ini dapat diberikan secara lisan ataupun tertulis. Ini menunjukkan perhatian dan rasa simpati perusahaan terhadap individu atau organisasi yang mengalami musibah. Empat, ucapan terima kasih ini diberikan kepada sebagai ungkapan rasa karena telah dibantu atau diuntungkan oleh seseorang lembaga. Ini adalah contohnya. Hal-hal yang menyebabkan pesan-pesan tak terorganisasi dengan baik. Satu, bertele-tele. Pesan-pesan awal yang terlalu bertele-tele membuat pembaca memerlukan waktu yang cukup lama untuk memahami maksud pesan-pesan yang disampaikan. Dua, memasukkan bahan-bahan yang tidak relevan. Informasi yang tidak relevan akan membuang waktu. Tiga, menyajikan ide-ide tidak logis.
Hal ini menyebabkan ketidaklancaran komunikasi karena audiens sulit memahami. 4. Informasi penting kadang-kala tidak tercakup di dalam pembahasan. Pentingnya pengorganisasian baik, satu, subjek dan tujuan haruslah jelas. Dua, semua informasi harus berhubungan dengan subjek dan tujuan. Tiga, ide-ide harus dikelompokkan dan disajikan dengan cara yang logis. Empat, semua informasi yang penting harus sudah tercakup. Suatu pesan disusun dengan baik akan membantu audiens memahami pesan yang disampaikan dengan cara satu, membantu audiens memahami suatu pesan. Dua, membantu audiens menerima suatu pesan. Tiga, menghemat waktu. Empat, mempermudah pekerjaan komunikator. Pengorganisasian pesan-pesan melalui outline. Satu, mendefinisikan dan mengelompokkan ide-ide. Outline akan membantu Anda mengekspresikan transisi antara ide-ide, sehingga audiens akan mengerti dan memahami pola pemikiran Anda. Dengan mulailah dengan ide pokok, nyatakan poin-poin pendukung yang penting, ilustrasi dengan bukti-bukti. Dua, menentukan urutan dengan rencana organisasional, pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung, ide pokok muncul paling awal. Kemudian, diikuti bukti-bukti pendukungnya. Gunakan pendekatan ini bila reaksi audiens cenderung positif dan menyenangkan. Pendekatan tidak langsung, bukti-bukti muncul terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan ide pokoknya. Gunakan pendekatan ini bila reaksi audiens cenderung negatif atau tidak menyenangkan. Direct request, jenis atau tipe pesan bisnis. Yang paling umum digunakan adalah penyampaian langsung pada poin yang dituju. Misalnya, Anda tertarik terhadap suatu produk baru dan Anda berkenan sekali mengetahui berbagai hal tentang produk tersebut, seperti karakteristik, harga, dan cara pembayaran. Anda dapat membuat surat direct request. Pesan-pesan rutin good news atau goodwill. Jika Anda memberikan informasi rutin sebagai bagian dari bisnis tetap Anda, audiens kemungkinan akan menjadi netral. Jika Anda mengumumkan penurunan harga, menerima suatu undangan, ucapan selamat dari teman, audiens akan senang mendengarnya. Pesan-pesan bad news, jika Anda mempunyai berita yang kurang menyenangkan, cobalah untuk menempatkannya pada bagian pertengahan surat dengan menggunakan bahasa yang halus. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang kelima. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar untuk mencapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.